Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh seruan kami Tuhan, supaya Israel, Indonesia, dan bahkan Ambarawa boleh memahami bahwa Tuhannya adalah Yahweh, Tuhan satu-satunya, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala roh. Dialah Bapa Yahweh semesta alam. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah memberikan karunia kepada setiap kami, sehingga kami boleh menerima, mengenal kebenaran nama-Mu yang benar ini ya Bapa. Dan sekarang kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini menjadi kol HL di dalam setiap hidup kami, yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami, berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua Mesias. Mari Tuhan kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan biarlah firman yang ditaburkan ini boleh kami pahami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati peralatan yang kami pakai supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sambut firman-Mu pada petang hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang saya beri judul Persiapan Menyambut Hari Raya. Kenapa saya kasih judul ini? Karena beberapa hari lagi kita akan merayakan 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. 3 hari raya ini sangat berdekatan sekali, sehingga kita merayakannya dalam kurun waktu 1 minggu ya. Nah, ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, supaya dalam perayaan ini kita betul-betul bisa memahami makna dan kita betul-betul bisa mendapatkan berkat dari Bapa Yahweh tentang hari raya yang akan kita rayakan ini. Baik, sebelumnya saya mau ajak kita semuanya untuk melihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 7 sampai 13. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Saya bacakan bagi kita semua. Dan tibalah
hari raya roti tidak beragi yang di dalamnya domba Paskah harus dikorbankan. Dan dia mengutus Petrus dan Yohanes sambil berkata, seraya pergi, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, agar kita dapat makan. Dan mereka berkata kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Dan dia berkata kepada mereka, lihatlah, ketika kamu masuk ke kota, ada seorang pria yang membawa kendi berisi air akan bertemu denganmu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dia masuki, dan kamu akan berkata kepada tuan pemilik rumah itu, Guru berkata kepadamu, di manakah ruang tamu tempat aku dapat makan Paskah bersama murid-muridku? Dan dia pun akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah diperlengkapi. Persiapkanlah di sana. Dan setelah berangkat, mereka mendapati sebagaimana yang telah dia katakan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara, adakah yang merasa janggal ketika membaca ayat ini, terutama di ayat yang ke-7? Di sana dikatakan apa? Dan tibalah hari raya roti tidak beragi yang di dalamnya domba Paskah seharusnya dikorbankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang betul hari raya roti tidak beragi atau Paskah ini kira-kira? Ketika domba Paskah harus disembelih, itu kalau kita baca di Perjanjian Lama, yang mana? Roti tidak beragi atau Paskah? Hah? Paskah. Tapi kenapa di sini dikatakan hari raya roti tidak beragi yang di dalamnya disebut di dalamnya domba Paskah seharusnya dikorbankan? Nah, lebih bingung lagi kalau kita baca di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, dan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Yang betul hari raya roti tidak beragi atau Paskah? Hah? Di sini dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Mungkin kita akan bingung, loh, katanya ada dua hari raya yang berbeda, tapi kenapa di sini disebut yang disebut Paskah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa disebut hari roti tidak beragi yang disebut Paskah? Karena biasanya hari raya Paskah dan roti tidak beragi dirayakan bersamaan, Bapak Ibu Saudara. Ini tradisi mereka ya. Mereka menamainya Paskah gitu. Karena tradisi Yahudi sebelum perayaan Paskah dan roti tidak beragi, mereka melakukan preparation, melakukan persiapan. Dengan cara apa? Dengan cara namanya cash sharing. Kalau saudara pernah mendengarkan khotbah saya yang berjudul cash sharing, saudara ingat bagaimana tradisi orang-orang Yahudi. Cash sharing itu maksudnya bersih-bersih rumah, saudara. Persiapan sebelum Paskah, menyingkirkan semua yang beragi, dan ini dilakukan sebelum Paskah. Untuk menyambut Paskah, biasanya mereka membersihkan rumahnya beberapa minggu sebelum Paskah. Mereka menyingkirkan semua yang beragi dari rumah mereka. Sehingga ketika Paskah, hari raya roti tidak beragi, mereka betul-betul bisa merayakannya tanpa ada ragi di sana. Dan selanjutnya setelah itu merayakan buah sulung. Nah, kita akan merayakan 3 hari raya ini juga, yaitu Paskah, terus roti tidak beragi, dan juga buah sulung. Ini kita akan rayakan. Nah, pas momennya, karena hari ini sudah dekat untuk perayaan Paskah, tinggal beberapa hari lagi, maka saya mau ajak kita semuanya untuk mempersiapkan diri, menyambut Paskah, saudara. Tapi pertanyaan adalah, mengapa kok harus persiapan? Nah, kalau yang tugas ya jelas, mereka harus persiapan, mereka harus latihan, mereka harus mempersiapkan dirinya supaya ketika hari H itu bisa berjalan dengan baik, betul ya? Tetapi kita yang tidak bertugas, yang istilahnya jemaat ya hanya datang saja begitu, peserta lah ya, hadirin gitu. Mengapa kok kita harus juga perlu persiapan? Supaya tidak hanya supaya biar meriah gitu saja, tidak saudara. Tetapi supaya kita betul-betul bisa menghayati
dan merasakan makna dari masing-masing hari raya yang kita rayakan ini, saudara. Sehingga akhirnya tidak menjadi rutinitas biasa saja. Rutinitas yang ya karena tiap tahun harus dirayakan, ya kita merayakan. Bukan sekedar rutinitas. Tapi kita betul-betul bisa memaknai, bisa mengerti dan menghayati maknanya itu, saudara. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Amin. Memang tujuan kita bukan untuk berkatnya, tetapi kita bisa memaknainya dengan baik, dengan lebih lagi, sehingga otomatis itu berkatnya akan kita terima. Dan jangan sampai ini seperti kita dulu merayakan Natal dan Paskah. Itu seringkali tanpa adanya sebuah kesadaran atau pemaknaan yang mendalam. Hanya sekedar ya tiap tahun begini ya rayakanlah, pokoknya Natalan ada apa? Center class, ada apa lagi? Pohon terang, terus ada apa lagi? Ya kegiatan yang seru-seruan gitu ya kan? Nanti nyanyi Malam Kudus kan gitu, itu lagu wajib tuh saudara ya ketika Paskah. Nah seringkali orang tidak memahami gitu kan, sehingga nggak ngerti. Ternyata Natal itu atau hari kelahiran Yesua itu ternyata tidak di tanggal 25 Desember. Kalau dikasih tahu ngamuk. Nah ini kenapa? Tidak ada pemahaman yang jelas. Tidak ada pemahaman yang dalam. Begitu pula dengan Paskah. Dulu kita memaknai, sebelum kenal nama Bapak ya, memaknai Paskah sebagai hari apa? Kebangkitan. Bukan kematian Yesua. Sehingga adanya macam-macam perayaan itu. Di Paskah itu ada kegiatan yang biasanya yang di mana-mana ada adalah apa? Mencari telur. Nah, ini biasanya untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu. Ayo golek telur. Saya ingat dulu waktu masih sekolah minggu di daerah Pekalongan sana. Cari telur. Karena di belakang gereja itu kebun, saudara. Kebun, banyak semak-semak begitu. Disembunyikan di situ. Ada yang ditutupin kaleng bekas, ada yang cuma disembunyikan di balik daun dan seterusnya dan seterusnya. Dan biasanya itu telur dikasih warna merah. Ya orang Jawa bilang dikasih sombo, jadi merah gitu kan. Nah ini kita sampai tidak memahami makna yang sesungguhnya. Pokoknya rame-rame senang-senang begitu, tanpa memahami makna yang sesungguhnya. Begitu kenal sama Bapak, langsung Tuhan membukakan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, kita jangan sampai seperti yang dulu saudara. Oh pokoknya segini aja, jangan. Tapi kita minta supaya betul-betul ketika perayaan Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Buah Sulung dan hari raya yang selanjutnya, pada tahun ini kita rayakan, kita minta betul-betul supaya Bapak Yahweh memberikan pemahaman yang lebih lagi, sehingga kita bisa memaknai, merasakan makna hari raya ini tuh, saudara. Sehingga tidak rutinitas kita. Saudara ingin merasakan hal itu, mengalaminya. Sehingga ketika kita merayakan gak cuman ya datang aja lah, terutama hari raya yang besar Sukot, yang paling besar dirayakan biasanya Sukot, terus wah pokoknya rame-rame nanti bikin pondok. Tidak hanya seperti itu saudara, tapi biarlah kita betul-betul mempersiapkan diri kita, dan akhirnya kita bisa memahami dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Ada pemaknaan-pemaknaan yang Tuhan singkapkan pada setiap hari rayanya itu. Bukan hanya untuk memenuhi otak saja, tetapi memenuhi hati kita. Sehingga kita paham, betul-betul paham akan apa yang kita lakukan. Halo, amin? Ya saudara. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang perlu dipersiapkan? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Sebelumnya saya ajak kita semua membaca di dalam ayat yang ke-8 dari Lukas 22. Dan dia mengutus Petrus dan Yohanes sambil berkata, seraya pergi, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita,
agar kita dapat makan. Saudara, di sini dikatakan persiapkan supaya kita dapat makan. Artinya dalam perayaan ini ada sebuah makan-makan, acara makan-makan. Nah, esensi dari makan-makan ini adalah bukan hanya makan-makannya, tetapi kita ada sebuah fellowship, ada sebuah perjamuan kasih. Tentu saja ketika kita makan, kan kita tidak hanya sekedar makan habis itu pulang. Pasti kita ada ngobrol-ngobrolnya dulu, betul enggak? Ada saling ketemuan, ngobrol seperti itu. Ini adanya sebuah persekutuan, adanya sebuah fellowship, berbagi kasih juga di sana. Kalau kita dalam perjamuan kasih kan begitu saudara ya. Kita berfellowship, kita berbagi kasih. Nah, tetapi saudara, ketika berbagi kasih ini makan-makannya itu tidak hanya sekedar makan dan hanya ngobrol ngalor ngidul, gosipin orang lain. Tidak, tentu saja pembicaraan ini harus seputar hari raya yang sedang dirayakan. Ngobrolnya tentang bagaimana kasih Tuhan sudah dilimpahkan kepada setiap kita melalui hari-hari raya yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi intinya adalah ada sebuah fellowship, dan ini tidak hanya fellowship dengan sesama, tetapi juga fellowship atau persekutuan dengan Tuhan. Kita menyediakan diri supaya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang ditaburkan. Di dalam perayaan itu kan pasti ada firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, kita juga memaknai bahwa kita perlu ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. So, kalau gitu, yang perlu disiapkan adalah tempatnya. Bagaimana kita bisa makan-makan, bisa bersekutu kalau kita tidak sediakan tempat? Tempatnya sembarang kalir, pokoknya seadanya gitu. Tidak. Untuk mendapatkan fellowship yang baik, itu harus ada tempat yang nyaman, saudara. Ya. Nah, ngomong-ngomong tempat ini berbicara mengenai apa? Mengenai hati dan pikiran kita, saudara. Bukan hanya sekedar secara fisik tempat, tetapi kalau kita mau ambil esensinya, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara seiman juga. Itu kita perlu sediakan hati dan pikiran kita. Nah, maksudnya seperti apa? Tempat yang seperti apa? Hati dan pikiran kita yang seperti apa ini? Kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-12, saudara. Kita akan belajar bahwa Yesua dan murid-muridnya pun juga mempersiapkan Paskah, perayaan Paskah ini. Dan mereka juga menyiapkan tempatnya, saudara. Nah, tempat yang seperti apa? Kita lihat di ayat 12 dikatakan begini. Dan dia pun akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah diperlengkapi. Persiapkanlah di sana. Saya tertarik dengan 3 frase ini. Ruang atas yang besar yang sudah diperlengkapi. Kalau saya memaknai ini ada 3 hal di sini. Yaitu yang pertama syaratnya ruang atas, saudara. Harus ruangannya itu di atas. Artinya apa? Ruangan yang di atas ini maksudnya adalah ruangan yang spesial, ruangan khusus, saudara. Dan kalau kita beli apartemen biasanya, itu apartemen yang lantai semakin atas semakin mahal, saudara. Apalagi yang paling atas. Itu biasanya buat tempat mansion atau apalah itu istilahnya. Itu harganya paling top di sana, yang paling atas, saudara. Kenapa? Karena di paling atas itu bisa lihat pemandangan sekitar dengan baik, saudara. Maka mereka memberi harga yang tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa tempat yang di atas itu adalah tempat yang baik. Maka kita perlu menyediakan ruang atas. Artinya apa? Ruangan hati kita dengan sikap yang baik, saudara. Sediakan itu dengan sikap yang baik. Artinya kita siap
untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perayaan ini. Kita betul-betul willingly, betul-betul ingin berkehendak untuk bersekutu, untuk merayakan perayaan ini. Siapkan hati kita dengan sikap yang baik, saudara. Ruangan atas di dalam hati kita, saudara. Tempat yang baik untuk kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Jangan asal pokoknya ada ruangan seadanya, saudara. Dipersiapkan dengan baik, ya. Di ruangan atas, artinya tempat yang baik. Yang selanjutnya setelah yang di ruang atas, lalu apa? Yang besar. Artinya kalau ada ruangan di atas, carilah atau buatlah ruangan yang besar, yang lapang, saudara. Jangan meskipun di atas tetapi nyelempit. Nyelempit itu bahasa Indonesianya apa? Tersembunyi atau apa? Ya ada yang kecil gitu. Ibarat kayak misalkan biasanya kalau orang-orang bule itu ruangan atasnya itu di atasnya itu apa namanya? Kecil. Ya kan ada pas di apa namanya itu atapnya, di bawah atap persis. Jadi nggak pakai plafon kan. Nah, itu kayak gitu. Bukan yang asal tetapi betul-betul yang besar, saudara. Disiapkan, yang loteng gitu loh, saudara ya. Dan bukan misalkan kayak di pojokan. Wah, ini daripada nggak terpakai dibuat ruangan. Atau mungkin kalau di atas rumah itu kan ada gentengnya begini miring. Terus kalau miring kan yang pojok-pojok itu kan biasanya ruangannya kan enggak besar kan. Akhirnya apa dibuat tempat apalah naruh barang lah atau apalah. Seperti halnya kayak biasanya kamar mandi itu kan ada yang ditaruh di bawah tangga. Naik, ya kan? Itu nyelempit. Nah, daripada ruangan ini space ini tidak terpakai dibuatlah ruangan. Itu namanya ruangan yang sisa, saudara. Baru dipakai. Tuhan tidak menghendaki ruangan yang sempit, artinya yang sisa. Tuhan ingin ruangan yang besar, yang memang khusus disediakan, bukan dengan terpaksa. Bukan dengan, nantilah saya akan merayakan hari raya kalau gak sibuk, kalau ada waktu. No, Tuhan ingin betul-betul kita sediakan waktu kita, sediakan hati kita juga, ya, untuk kita betul-betul merayakan perayaan yang Tuhan sudah perintahkan ini dan yang akan kita rayakan setiap tahunnya, khususnya pada tahun ini, saudara. Siapkan, bukan dengan terpaksa. Aduh, malas aku jane, kesel. Yo, bilang kesel semuanya kesel. Sibuk semua kita sibuk, saudara. Betul enggak? Kita semua sibuk, saudara. Maka kita harus sediakan waktu, prioritaskan gitu loh, saudara. Menjadi ibarat ada ruangan yang besar itu memang diprioritaskan, saudara. Kalau ruangan yang kecil-kecil itu kan pokoknya ya ada sisa gitu. No, Tuhan tidak mau kita menyiapkannya dengan sisa-sisa energi kita, sisa-sisa waktu kita, dan sisa-sisa hati kita, saudara. Jangan, saudara ya. Tapi biarlah kita siapkan dengan ruangan yang lapang. Itu menunjukkan bahwa kita betul-betul menyediakan tempat ini, menyediakan hati dan waktu kita untuk perayaan ini. Lalu selanjutnya, yang ruang atas, yang besar dan yang sudah diperlengkapi, saudara. Nah, ini artinya apa? Sudah ada perlengkapan di sana. Artinya kita juga sudah mulai mempelajari apa sih maknanya di dalam perayaan-perayaan yang ada ini. Dan kalau memang mungkin ada di antara saudara yang baru kali ini mendengar perayaan Paskah yang adalah kematian Yesua, saudara mulai belajari dululah. Paling tidak ada kerinduan untuk kita mau mempelajari kebenaran ini. Mungkin ada yang baru dengar, yang dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, ada yang baru dengar ada hari raya roti tidak beragi. Apa atau itu? Sudah, yang penting datang dengan sikap hati yang siap. Nah, ini sebuah perlengkapan
untuk kita bisa mengerti, untuk bisa kita merayakan hari raya ini, gitu loh saudara. Jadi kita perlu siapkan ruang atas yang besar yang sudah diperlengkapi. Kita perlu menyediakan hati kita, ya, dengan sikap yang baik, dengan yang lapang, dan dengan kerinduan untuk kita bisa memahami makna yang akan kita rayakan, makna hari raya ini. Lalu selanjutnya, bagaimana kita bisa melakukan persiapan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan ruang atas yang besar dan yang diperlengkapi ini? Kita prepare dulu saudara, siapin dulu. Yang pertama, biasanya orang Yahudi itu kan bersih-bersih ya kan. Ini juga kita perlu bersih-bersih. Ya, bersih-bersih hati, yaitu mintalah Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Kalau ada hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu kesombongan, baik itu iri hati, dengki, dendam, sakit hati, lalu apalagi kita ada percabulan, ada perjinahan, ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan oleh Bapa Yahweh, kotoran-kotoran, emosi-emosi negatif, kemarahan ya kan, itu singkirkan dulu. Nah, mintalah Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Dikatakan, selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku. Dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati kita saudara. Apakah ada pikiran kita yang jahat. Kita mungkin masih dendam dengan orang. Awas sih, kalau ada kesempatan tak bales ya. Nah, ini pikiran yang jelek saudara. Iri hati ya kan, kemarahan, lalu apalagi kemabuan, pesta pora, dan ya perbuatan-perbuatan daging yang lain. Kita perlu singkirkan itu semuanya. Maka bagaimana bisa tahu kalau ada di itu? Merenung saat teduh saudara. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Diam, tenang. Namanya saat teduh itu tenang saudara. Nggak kita terus ngomong, Tuhan aku begini begitu, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi ada waktu untuk kita diam. Diam, tenang. Ya, kita tenang, kita dengarkan. Kadangkala dan seringkali Roh Kudus berbicara ketika di dalam kesunyian, keheningan itu saudara. Loh, bagaimana bisa membedakan ini suara Roh Kudus atau ini dalam hati suara kita sendiri? Ya, saudara, Roh Kudus seringkali berbicara tidak dengan audible. Memang bisa pakai audible, tetapi seringkali kalau saya perhatikan sekarang ini Tuhan berbicara melalui suara di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Kita akan ngerti kalau kita terus belajar untuk connect dengan Tuhan. Kita belajar untuk terus nyambung hati, roh kita nyambung dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Terus adakan komunikasi dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita terus ingat kepada Tuhan, saudara. Itu yang maksudnya kita terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita berusaha, itu ingat Tuhan terus. Ketika kita bepergian, kita ingat Tuhan. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, kita ingat Tuhan. Kalau ada mungkin supplier yang berusaha untuk tanda kutip mengikat kita dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan begini, yang pernah saya alami. Jadi Bapak, notanya mau dibuat harga berapa? Tahu maksudnya saudara? Mau di mark up berapa gitu loh. Ketika kita selalu ingat Tuhan, maka kita akan bilang, wah, enggak boleh nih. Tuhan ini kita ingat Tuhan. Wah, Tuhan tahu, berarti kita kalau meng-mark up itu berarti mendukakan hati Tuhan. Tuhan gak suka. Maka kita akan bisa dengan tegas dan tegak berdiri bilang,
Berapa? Ya sesuai kesepakatan tadi sudah berapa loh, gitu loh. Harganya sudah oke Pak, kita sudah tawar-tawaran ya wes segitu, sekian katakanlah berapa? 100.000 per item misalkan. Ya sudah 100.000, jangan terus 120.000 Pak. Mungkin saudara berpikir yang belum pernah masuk ke dunia kerja mungkin berpikir loh, terus kan tapi perusahaannya akan malah tambah rugi, bayarnya 120.000 per item, betul enggak? Lah karena sudah deal, ada main mata, deal-dealan saudara, maka nanti dari sana akan ngembaliin kelebihannya 20.000 masuk ke mana? Kantong kita. Begitu caranya. Kira-kira boleh atau tidak kalau begitu? Hah? Gak boleh, itu bohong. Itu artinya kita apa ya? Tidak tidak melakukan yang benar. Ya kan? Gitu. Nah, ketika kita connect dengan Tuhan terus kita akan langsung dengan ingat, wah ini nggak benar ini. Ya sudahlah, Pak, berapa? Tadi kita sudah sepakat 100.000, ya sudah 100.000. Nggak usah bingung mau dibuat berapa. Nek mau dibuat ya 50.000 Pak. Lah menguntungkan kan begitu. Tapi kan kalau sudah sepakat gitu ya sudah. Nggak usah bingung. Oke? Itu kalau kita ingat connect dengan Tuhan terus, saudara. Ya. Nah, bagaimana taunya? Kalau kita sudah terbiasa kita akan ngerti. Oh, ini suara Tuhan, oh ini bukan. Sama halnya seperti saya mau memberitahu rasa gula kepada saudara. Manis itu gimana sih rasanya manis? Ya kalau saudara tahu manis rasanya kan sulit dijelaskan. Ngalami sendiri. Oh, gini toh yang namanya manis kan begitu. Ketika kita ngajari anak ketika masih kecil kan begitu. Manis enggak? Manis. Oh, berarti ini manis kan begitu. Kita perlu ngalamin sendiri. Oleh karena itu mari bersama-sama kita selalu connect dengan Tuhan. Dan kita perlu saat teduh duduk diam tenang. Orang bilang refleksi diri. Ada enggak? Ya, hati kita ini masih pikiran jahat. Ya, kita mau pikiran-pikiran mau dendam, balas dendam kayak, atau kita sakit hati, marah dan seterusnya. Itu Tuhan kadang-kadang ingatkan, kamu kemarin masih sombong loh. Nah, kamu ngomong gini tuh hatimu kan, coba kamu ingat. Kamu merasa ini ya kan. Nah, Tuhan mengingatkan. Nah, itu ketika diingatkan bertobat. Ya Tuhan, ampuni aku. Kita sudah enggak usah enggak usah berargumen lagi sama Tuhan. Sudahlah kita akui, oh ya Tuhan, ampuni saya. Wes selesai. Daripada lu enggak Tuhan, aku kan begini anu. Saudara percuma lah debat sama Tuhan ya kan. Mesti enggak ada menangnya satu, dan yang kedua kita malah enggak ada untungnya buat kita. Ketika Tuhan tunjukkan, oh yang kemarin enggak benar, bertobat saudara, minta ampun kepada Tuhan. Oke? Lalu yang kedua, bagaimana kita melakukan persiapan dalam hidup kita? Yang kedua yaitu mengejar kemurnian dan kebenaran. Biarlah hati kita ini tetap murni, mengejar kemurnian. Kita tidak dicampuri dengan niat-niat pribadi kita. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 8 dikatakan, jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Mesiah Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Karena itu kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita merayakannya harus tidak beragi, yaitu kita harus dengan murni, kemurnian dan kebenaran. Artinya apa? Kemurnian hati ini motivasi hati yang benar, murni, tidak dicampur dengan niat-niat pribadi. Tidak ada udang di balik rempeyek, saudara. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Tetapi kita murni untuk Tuhan.
Baik dalam kita melayani Tuhan, pelayanan mimbar atau pelayanan di luar mimbar, murni untuk Tuhan. Atau kita dalam mengerjakan pekerjaan kita, itu juga kita perlu murni untuk Tuhan. Dan dengan kebenaran, dan biarlah setiap langkah keputusan kita yang kita ambil, itu kita ada di dalam kebenaran, saudara. Hidup di dalam kebenaran. Meskipun seperti yang tadi saya contohkan, diajak main mata sama supplier, ya saudara. Kita tidak mau ikutan main mata, saudara. Kita hidup kenceng di dalam kebenaran, sudah tidak neko-neko. Saya katakan, wes ta, hidup tidak usah neko-neko, lurus-lurus saja. Boleh kita mengetahui trik-trik dan intrik yang berbelok-belok, yang berbelit-belit, boleh. Tetapi tidak untuk dilakukan. Supaya kita tidak dikibuli, supaya kita tidak dibohongi, supaya kita tidak dikerjain. Boleh mengetahui hal itu, tetapi tidak kita lakukan. Maka hidup, wes lurus-lurusan saja. Lurus-lurus saja. Nggak usah neko-neko. Lawang lurus-lurus saja, hidup itu masih ada masalah, kok mau coba ke kanan dan ke kiri, neko-neko, macam-macam, maka akan ada banyak macam-macam di dalam kehidupan kita. Yang penting sudah lah, wes nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, cukup satu macam saja, yaitu apa? Hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi itu. Yang ketiga, ini kita latihan, saudara ya, untuk terus nanti hidup di dalam kebenaran ini, ya. Yang ketiga, membuang atau meninggalkan cara hidup yang lama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Artinya kita juga perlu berkomitmen untuk memulai hidup yang baru, gaya hidup yang baru, cara-cara hidup yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dulunya gaya hidup kita, cara hidup kita, kecenderungan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Kebiasaan yang misalkan gampang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Atau gampang mutung, sedikit-sedikit mutung. Wah, aku mutung, enggak ke gereja. Kamu gini, enggak ke gereja. Loh, itu ya saudara ya, cara hidup yang model begini, mutungan, ngamuan, terus apa, tersinggungan, ya. Itu sudah ibaratnya tadi pagi saya katakan itu ibarat sudah ketinggalan zaman gitu. Sudah enggak zamannya, itu zaman batu, saudara. Sekarang zamannya AI, artificial intelligence kok masih mutungan, kok masih ngamuan, tersinggungan, ya, dengar firman Tuhan. Wah, ini mesti ono sing ngadul mbek Simeon iki. Terus dibuat firman Tuhan, buat bahan firman Tuhan, terus disindir-sindir, tersinggung, marah. Loh, saudara, yakinlah kami yang di sini, baik yang memberitakan firman minggu, Bapak Gembala atau saya ataupun yang lain, ketika sabat itu tidak ada pesan sponsor, saudara. Tidak ada bilang begini, Mas, besok mau ngomong tentang ini, itu loh si A ya, tak kasih tahu, dia tuh begini, begitu, tembakan dari sana. Loh, saudara, kita ya, nak begitu, rugi, saudara. Rugi kenapa? Lah siapin firman, angel-angel cuma bahasa satu orang. Bener gak? Capek, saudara. Yang lain gak kena ya kan? Buat apa gitu loh. Lebih baik kita sudah tinggalkan dan tidak usah mikir yang bagaimana. Berdoa Tuhan maunya apa? Tuhan mau ngomong apa? Nah nanti Tuhan biasanya taruh di dalam hati. Tiba-tiba ting gitu kan. Ada kasih ide gitu aja, saudara. Kadang-kala ya harus bergumul juga beberapa hari begitu. Seperti itu, saudara. Apa ya Tuhan? Sama ketika mempersiapkan ya begitu saya, Tuhan apa yang ingin engkau sampaikan buat anak-anakmu di Ambarawa ini. Tuhan kasih ide ini begini. Nah, ya sudah dalam hal ini mau persiapan Paskah atau mau hari raya buat anak-anakku
untuk mempersiapkan diri supaya mereka betul-betul mengerti makna hari raya yang akan dirayakan. Gitu. Ya sudah, jadi saya nggak pikir, saya mau tembak. No, nggak ada, saudara. Ya sudah, fokus di situ. Sudah. Nah, dalam penjelasan, ya kok pas? Mesti dipas-paski. Tidak, saudara. Ya, tidak dipas-paski. Lah kalau pas, ya bersyukur. Itu teguran Tuhan. Melalui saya, saudara. Melalui yang memberitakan firman. Begitulah, saudara ya. Jadi, buanglah cara-cara hidup yang lama. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kita ini di dalam Hamasyah diciptakan. Dalam Hamasyah adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Gitu loh. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Harusnya kita juga jadi baru. Gitu loh. Inilah sebagai momentum bagi kita ketika nanti kita merayakan hari raya. Supaya hati kita menjadi baru. Kita menjadi pribadi yang baru, saudara. Lalu yang keempat, milikilah kesiapan untuk perubahan pola pikir. Ini juga perlu kita. Jangan terus kita merasa sudah benar, udah pokoknya aku gini ya wes, enggak mau mendengarkan teguran, nasihat dari orang lain, ya. Kita lihat dulu Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Artinya apa? Kalau ada pola pikir yang salah, kita siap untuk membuangnya. Seperti HP, kita install aplikasi-aplikasi. Kalau sudah, ternyata aplikasi ini nggak berguna, di uninstall, saudara. Kalau di dalam dunia pendidikan itu namanya unlearn. Kita biasanya learn, mempelajari sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita belajar ini, belajar itu. Dan kalau kita lihat ternyata salah tiba-tiba, kita harus belajar unlearn. Meninggalkan, melepaskan keterampilan atau hal yang sudah pernah kita pelajari. Contohnya apa? Kita mungkin punya pola pikir yang salah, yaitu kita pokoknya ke gereja sajalah daripada nanti dibesuk atau mungkin ditanyain ora penak, kan? Sungkan gitulah ya. Sudah aja, datang aja, absen, absensi, store muka, sudah. Bukan, jangan hanya karena begitu, saudara. Ubah pola pikir kita. Mungkin kita bisa berpikir bahwa kita ke gereja ini ibarat kita sedang mempelajari sesuatu yang baru, jurus-jurus yang baru. Kita ke gereja sebagai masuk ke dalam training camp, tempat untuk latihan. Latihan apa? Latihan untuk bisa mengalahkan segala tipu muslihat kuasa kegelapan. Latihan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam dunia persilatan ibaratnya tempat gereja ini seperti apa? Padepokan, saudara. Padepokan silat. Sehingga kita datang, diajari jurus baru, saudara. Pulang kita latihan, saudara. Latihan jurus itu untuk mengalahkan apa? Kuasa gelap. Kita juga di sini diajarkan firman Tuhan. Ya, kita lakukan, saudara. Latihan, lakukan di rumah. Nah, seperti hal-hal yang ini tadi sudah saya sampaikan, mari kita lakukan bersama di rumah. Kita mempersiapkan ruangan atas yang besar yang diperlengkapi, saudara. Jangan terus kita berpikir, sudah aku begini, aku sudah paling benar. Jangan, saudara. Kalau kita berpikir diri kita sudah paling benar dan kita tidak mau mendengarkan orang lain, kita tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, nasihat dari orang lain, maka kita sejatinya sombong, saudara. Karena kita merasa sudah baik dan tidak perlu nasihat orang lain, gitu. Tetapi kalau kita ajaran yang kita yakini saat ini, kita boleh dan harus merasa ajaran yang kita yakini ini adalah yang paling benar. Amin. Tahu bedanya, saudara? Kita meyakini ajaran yang kita yakini, firman Tuhan di dalam Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua Masiah dan Ruh HaKodes, itulah adalah yang paling benar. Tetapi
sikap karakter kita. Kita tidak boleh merasa paling benar. Amin. Kita memang berusaha untuk lakukan kebenaran, tetapi yang namanya manusia kadangkala bisa salah. Saudara, betul? Nah, itulah saudara. Itu milikilah sikap yang seperti itu, karakter yang seperti itu. Mau diajar sikap yang baik. Pola pikir yang mungkin ada yang salah, kita siap untuk diubah. Yang jelas ada tolak ukurnya, bukan asal ada masukan kita iyain. Gitu lah. Standar kebenarannya apa? Firman Tuhan. Apakah kita sudah bertindak sesuai firman Tuhan atau tidak? Gitu loh. Kalau kita sudah bertindak benar, ada orang lain bilang kita boleh mendengarkan dan kita cek apakah kita apakah yang sudah diomongkan itu betul sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau sesuai dan kita yang salah, kita mengubah. Tetapi kalau tidak, wah dia ngasih taunya tapi gak sesuai firman Tuhan, ya sudah lupakan, gitu loh saudara. Ya, jadi siap memiliki perubahan pola pikir. Yang jelas pola pikir kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang harus menyesuaikan kita, jangan. Tapi kitalah yang menyesuaikan firman Tuhan. Belajar untuk unlearn hal-hal yang tidak sesuai. Contoh kita dulu kan merayakan Natal ketika bulan Desember. Kita unlearn. Kita pindah sesuai apa yang firman Tuhan katakan, yaitu Sukot di bulan September atau Oktober, tergantung nanti jatuhnya di bulan apa. Paskah yang tadinya selalu ada Jumat Agung, ya, dan Paskah hari kebangkitan, gitu. Kita unlearn, kita melepaskan pemahaman itu. Karena ternyata Paskah yang benar itu adalah kematian Yeshua HaMasyiah. Gitu. Kan kita pertama kali dengar pengajaran yang itu, kan kita pikir, kok aneh sih? Nah, cek firman Tuhan, kita cek, cocokkan. Oh iya, ternyata Yeshua wafat pas hari Paskah, dan di situ dikatakan domba Paskah. Artinya memang sebagai lambang domba yang harus disembelih ketika Paskah, gitu. Nah, itulah Yeshua. Oke, selanjutnya yang kelima, yang terakhir. Bagaimana mempersiapkan diri? Dengan membaca dan renungkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 katakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan dan pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Bacalah kitab suci sehingga kita bisa semakin memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan saat ini juga Roh Kudus juga bisa berbicara melalui firman Tuhan yang saudara dengar. Sehingga kita boleh semakin hari semakin baik. Karakter kita, hati kita harus semakin hari semakin baik. Jangan dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Dulu ngamuan, sekarang tetap ngamuan. Jangan saudara. Dulu ngapusinan, sekarang tetap ngapusinan. Dulu suka mencuri, sekarang masih tetap saja mencuri. Jangan saudara. Kita harus ada perubahan. Ya, semakin mengenal Elohim lebih dekat lagi. Nah, yang lebih cilakanya, dulu nggak bisa berdoa, sekarang tetap tidak bisa berdoa. Wah, repot saudara. Biarlah kita boleh diperbarui dari hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan HaMasyiah. Amin. Karakter, kepribadian, hati, pikiran kita terus diubahkan dari hari lepas hari. Maka bacalah firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita betul-betul mempersiapkan hati kita, menyiapkan ruangan atas yang besar dan yang diperlengkapi untuk kita bisa merayakan perayaan-perayaan yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Amin buat firman Tuhan.
Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk kepada 3 perayaan di antara 7 hari raya yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Supaya ketika kita merayakan, kita diberkati secara jasmani maupun secara rohani. Kalau sebentar kami akan pulang, baik kami yang pulang ke Ambarawa dan sekitarnya, maupun yang akan pulang ke Semarang, kami serahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, orang jahat maupun kerusakan kendaraan. Tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami. Supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dijauhkan dari sakit penyakit, orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan, Engkau berkati Tuhan. Demikian pula yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik hamba-Mu Pak Simeon Sulistyo, Engkau memberi hikmat akal budi untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman. Demikian pula pemain musik dan semua pelayan yang lain, sound system dan sebagainya, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.